Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, imami ahli syafa wal wafa, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada puasa kali ini kita dirahmati Allah taala, kita diberkahi oleh Allah taala, kita diberi rezeki oleh tambahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa kita berkualitas. Allah taala menambah kualitas dan kebaikan-kebaikan di dalam kualitas itu senantiasa akan terus berkembang dan berkembang. Amin Allahumma amin. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Allah Ta'ala yang maha mengetahui maksud dan kandungan ayatnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya kira-kira seperti berikut: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini kita bisa mempelajari bahwasanya puasa atau shaum atau siam, saumun atau siam, kedua-duanya berbentuk kata masdar yang berarti imsak anil muftirat menurut kaidah fikih, ya. Anil muftirat, ya, dari segala hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari pagi sampai maghrib, ya. Sejak dari pagi maksudnya ya saat bunyi adzan subuh berkumandang atau mendekati subuh berkumandang sampai maghrib, ya. Dalam sehari penuh kita ini berpuasa. Dalam sehari penuh ini kita menjaga dari hal-hal yang dilarang. Oleh para ulama itu mengkategorikan puasanya itu puasa orang awam, yaitu sekedar dia mampu tidak makan, tidak minum, ya. Kemudian menjaga dari hal-hal yang membatalkan. Kemudian puasanya yang lebih berkualitas itu puasanya orang-orang khusus. Dia berpuasa dengan menjaga batiniahnya yang sangat kuat sehingga tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat yang lebih jauh lagi yaitu puasanya khawasul khawas, orang yang paling khusus di antara orang khusus, yakni ini adalah puasanya para anbiya wal mursalin, yang jauh kita tidak mampu untuk memberikan penilaian ataupun prediksi macam-macam atau bagaimana keadaan mereka. Yang jelas mereka itu orang-orang yang mukhlisin alahuddin, mereka yang mukhlis, orang yang ikhlas. Kita berada di tingkatan mana, kita berada di lahan yang mana, itu panjenengan atau kalian semua yang merasakan menakar. Kalau kita masih ada rasa ngerundel, ya Allah, puasa ini kok rasanya lapar, perutnya melilit, badannya terasa sakit semua, ini jelas rasa-rasa ini tetap akan menggejala pada orang yang puasa.
Tapi kalau ini terlalu besar terasakan sehingga menutup segala aktivitas, segala kegiatan, itu namanya puasanya orang umum, ya sekedar melaksanakan perintah Allah, sekedar melaksanakan karena malu pada lingkungan, karena apa saja, sehingga nilai-nilai dari puasa itu tidak tercapai. Yang namanya puasa itu memang tetap terkondisikan dalam keadaan lapar, lemes, dan lain sebagainya, karena memang itulah bentuk puasa sebenarnya. Dengan kondisi yang seperti itu, kita diharapkan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terasalah orang-orang fuqara wal masakin, mereka yang tidak jelas makannya, yang tidak jelas pagi ini makan apakah nanti siang makan juga tidak jelas, siang makan apakah nanti malamnya juga tidak jelas. Itulah mereka orang-orang fakir, sehingga di tengah itu mereka harus menahan lapar yang sangat, karena mungkin pada hari itu sama sekali tiada asupan makanan, atau tiada orang-orang yang mengulurkan tangan untuk memberikan sekedar ganjal perutnya. Jadi puasa ini kita harapkan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, karena puasa ini tahunan ini itu semakin meningkat kualitasnya, tidak hanya sekedar lapar ini. Ditunjang mungkin dari usia kita, dari usia ataupun dari tingkat pengalaman kita. Mudah-mudahan ini menjadikan puasa kita lebih berkualitas. Puasa yang berkualitas itu merasakan dahaga, merasakan lapar, merasakan lemes dan lain sebagainya, tapi tetap kita dalam koridor mencari, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, puasa, ibadah puasa ini yang diterapkan kita bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah juga diterapkan kepada umat-umat sebelumnya, sehingga kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana atau seperti apa yang ditetapkan kepada umat-umat sebelumnya. Para ulama berselisih pendapat. Di sini ada tasbih ataupun penyerupaan terhadap kewajiban puasanya, yakni sebulan penuh dengan cara yang sama, dengan model yang sama, yaitu terdapat pada kaum-kaum Nasrani atau kaum-kaum pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu pada awal-awalnya mereka berpuasa sama dengan awal-awal syariat puasa itu diterapkan kepada kita, yakni apa? Puasa berlangsung dari setelah maghrib, yakni isya, kita sudah makan, tidur, mungkin juga yang bersuami istri melaksanakan kewajiban suami istri, ya, isya kemudian tidur. Ketika tidur itulah maka berlangsunglah kewajiban puasa sampai nanti menjelang maghrib, kemudian tidur isya, ya, mulai tidur itu sudah berlangsung kewajiban puasanya. Jadi mulai puasanya tidak subuh, tetapi setelah isya itu mulai puasanya. Dan ini tidak atau belum dibatasi seperti itu pada syariat Islam pada masa awal. Sampai pada salah satu sahabat Rasulullah yang di kota Madinah yang berprofesi sebagai petani, ya, kebun kurma, itu ketika bulan Ramadan ini suatu saat
habis bekerja di ladang, sahabat ini kecapean sehingga habis maghrib ini bilang pada istrinya, istriku, ini apa yang bisa kita makan untuk berbuka puasa hari ini? Istrinya menjawab, tidak ada suamiku. Coba cari di saudara-saudara kita atau di tetangga-tetangga kita. Betul, ketika itu terus istrinya pergi keluar mencari tetangga ataupun saudaranya yang bisa dimintai untuk sesuap makanan kurma mungkin saat itu atau roti di kawasan kota Madinah saat itu. Ketika si istri itu kembali dengan membawa makanan, itu suami karena kelelahan ketiduran, ya. Begitu ia bangun, makanan memang sudah tersedia di situ. Tapi karena pelaksanaan puasanya itu sehabis ia tidur, ya, ia tidur setelah maghrib tadi, maka sahabat ini tidak berani untuk mengkonsumsi makanannya, ya, sehingga pada waktu pagi harinya, esok harinya bekerja di ladang tanpa sahur, tanpa berbuka, ini terus bekerja di ladang dengan terik kondisi panas kota Madinah atau kawasan Madinah saat itu, menyebabkan orang ini tidak kuat bekerja, lemes, akhirnya jatuh pingsan, ya, pingsan. Karena pingsan ini terus diberi minum, terus laporan sama Rasulullah, ini saya dalam kondisi yang seperti ini, tidak berbuka, tidak sahur, saya bekerja. Nah, saat itulah maka turunlah batasan-batasan tentang puasa, ya. Kemudian di situ disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa puasa itu dimulai dari menjelang subuh, ya, waktu imsak di situ, ya, atau waktu menjelang subuh sampai waktu maghrib. Maka setelah maghrib kalian bebas untuk makan, minum, tidur ataupun melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, melaksanakan kemudian perbuatan-perbuatan hal yang lainnya sepuas-puasnya sampai malam itu. Dan ada juga sahur itu diakhirkan menjelang mendekati waktu imsak di situ. Itu pada mulanya. Sedangkan jadi untuk masa awal, yaitu bulan-bulan awal sekitar Ramadan tahun kedua Hijriah, itu pelaksanaannya mirip dengan apa yang dilaksanakan oleh orang Kristen. Hanya saja orang Kristen ataupun orang Nasrani, pengikut Isa al-Masih, Nabiullah Isa alaihissalam, itu pada masa awal, pada masa masih Nabi Isa masih bersama mereka melaksanakan tidak begitu berat karena bersama Nabi Isa. Tapi setelah Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tidak bersama mereka di kehidupan dunia ini, mereka merasa berat sekali karena begitu maghrib, begitu malam, ya, setelah mereka menjelang tidur itu saat itu mulai puasa, ya. Jadi mereka merasa berat, apalagi pas musim panas di kawasan Timur Tengah saat itu, bisa dibayangkan mereka kelelahan, bahkan kalau tidak makan sahur karena batasannya itu hanya waktu maghrib di situ, ya, maghrib itu ya berbuka, ya, sahur. Itu mereka keberatan. Mereka berani mengganti di bulan musim dingin dengan
mereka membuat konsekuensi sendiri, ditambah puasanya 20 hari, sehingga puasa mereka yang asalnya 30 hari menjadi 50 hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada budaya-budaya puasa ataupun ada ibadah-ibadah puasa yang dilaksanakan oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu puasa 3 hari wajib dilaksanakan oleh Nabi Adam dan para pengikut-pengikutnya dari para anak-anak Nabiullah Adam, itu yaitu puasa 3 hari di tengah-tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 hitungan rembulan. Mereka termasuk khususnya Nabiullah Adam alaihissalam itu puasa 3 hari di sini. Puasa 3 hari ini ceritanya adalah ketika awal-awal Nabiullah Adam ini turun ke bumi, itu mengalami siang hari. Di saat siang hari ini cuaca matahari, karena Nabiullah Adam dan istrinya Sayyidah Hawa itu turun dari surga, itu mengalami kondisi kulit yang mungkin sangat tidak terbiasa, frontal, sehingga langsung menghitam. Nah, untuk mengembalikan kondisi yang semula ini, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril kepada Nabi Allah Adam, "Hai Jibril, perintahkan Nabi Adam untuk berpuasa 3 hari supaya kondisi fisiknya kembali normal." Ya, jadi itu sebelum melaksanakan puasa itu, Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Sayyidah Hawa itu kulitnya menghitam karena turun dari surga ke dunia itu sangat untuk menyesuaikan lingkungan itu sangat frontal. Terus dengan diperintahkan puasa, kondisinya semula dan menjadi putih pada tanggal 13, 14-nya lebih putih lagi, tanggal 15-nya lebih putih lagi. Kemudian pada hari selanjutnya berproses akhirnya menyesuaikan sehingga normal kembali di dalam kehidupan dunia ini. Itulah kehidupan puasa-puasa oleh para nabi. Ada lagi satu, misalnya puasa Nabi Daud alaihissalam, yang itu juga kewajiban yang dilaksanakan setiap saat, yakni 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, tapi itu wajib dan dilaksanakan terus-menerus sepanjang hidupnya. Itulah cerita maksud dari ayat Al-Quran, sebagaimana umat masa dahulu itu melaksanakan puasa. Saya kira cukup demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang keluar dari saya, yang kalau ada benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kurang memang saya masih banyak perlu belajar dan masih perlu banyak pembenahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.